Oke, semangat pagi anak-anak kami sekalian. Hari ini kita kembali berjumpa dalam pelajaran biologi. Nah, hari ini kita ulas bagaimana asal-usul kehidupan. Asal-usul kehidupan bagian dari evolusi. Jadi inilah merupakan subtopik terakhir dalam pembelajaran tentang evolusi. Nah, apa arti asal-usul kehidupan? Berarti ingin mengetahui bagaimanakah terbentuk atau awal dari kehidupan. Nah, sampai sekarang pertanyaan itu belum terbukti. Kenapa tidak terbukti? Karena tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Namun, tetap memegang konsep bahwa makhluk hidup sekarang berasal dari makhluk hidup dulu. Oke, nanti akan kita ulas ya bagaimana tentang asal-usul kehidupan. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana teori terbentuknya bumi. Ya, bumi sekarang itu berbeda dengan bumi dulunya. Dari hal mana? Ya, dari permukaannya aja pun sudah menunjukkan perbedaan. Ya, nah banyak teori yang mengatakan bagaimana terbentuknya bumi. Nah, kita lihat satu persatu. Ada teori kabut. Teori kabut ini menggambarkan bintang-bintang di angkasa meledak. Hasil ledakan yang berupa debu dan gas membentuk kabut. Itulah yang disebut dengan kabut asal atau nebula. Yang kemudian memadat, lalu meledak lagi menghasilkan bintang-bintang baru dan planet-planet, termasuklah bumi. Oke, kemudian ada teori yang mengatakan tentang ledakan hebat yang disebut juga dengan teori Big Bang. Ya, nah teori ini menyatakan semua materi di angkasa menyatu dan memadat membentuk satu bentukan yang mengecil, selanjutnya meledak dengan ledakan yang hebat. Debu dan gas hasil ledakan membentuk bintang-bintang generasi baru. Saat inilah diperkirakan awal terbentuknya alam semesta. Bumi terbentuk sekitar 5 miliar tahun yang lalu. Dan makhluk hidup muncul pertama di bumi sekitar 1 miliar tahun kemudian. Jadi terbentuknya bumi belum seiring terbentuknya kehidupan. Berarti bumi dulunya tidak sama seperti bumi sekarang. Nah, inilah kaitannya dengan evolusi itu. Ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan suatu animasi atau video yang menggambarkan bagaimana terbentuknya bumi. Usul penciptaan alam semesta kerap terus diperbincangkan sedari dulu hingga kini oleh banyak kalangan, terutama di kalangan saintis yang telah melakukan banyak penelitian secara mendalam. Tak jarang juga sampai mengandung perdebatan antar satu dengan yang lainnya. Setidaknya terdapat 5 teori yang sangat populer tentang asal-usul terbentuknya alam semesta. Teori Big Bang. Teori Big Bang pertama kali diperkenalkan oleh George Lemaitre. Ia menyebutkan bahwa asal-usul alam semesta bermula dari primeval atom atau tingkat kepadatan atom yang sangat tinggi. Di saat yang bersamaan juga energi kalor terus meningkat hingga terjadilah sebuah ledakan dahsyat yang mengakibatkan semua materi terlempar ke seluruh penjuru ruang hampa di sekitarnya. Materi-materi hasil ledakan tersebut membentuk galaksi dan nebula-nebula yang mengalami proses pembekuan sekitar 4,6 miliar tahun. Kemudian membentuk galaksi yang dinamakan galaksi Bima Sakti, dan terciptalah tata surya sebagai sistem yang berjalan atas alam semesta. Teori bintang kembar. Teori bintang kembar ini menyebutkan bahwa pada mulanya alam semesta memiliki 2 matahari kembar. Karena terlalu padat dan panas akibat pengaruh gravitasi dari bintang kedua, kemudian salah satunya meledak.
Ledakan membentuk planet-planet dan benda-benda langit. Kemudian gravitasi membentuk sistem di mana planet tersebut beredar mengelilingi bintang yang satunya, atau yang kita kenal saat ini dengan matahari. Teori keadaan tetap atau steady state theory. Landasan dasar dari teori ini adalah berdasarkan prinsip kosmologi sempurna, bahwa alam semesta kapanpun dan dimanapun selalu sama. Segala sesuatu di alam semesta ini selalu tetap, walaupun galaksi bergerak saling menjauh satu sama lain. Teori ini didukung dengan realitas bahwa jumlah galaksi baru sebanding dengan galaksi lama. Teori tidal atau teori pasang surut. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh James dan Harold Jeffrey pada tahun 1919. Dalam teori ini, menyebutkan bahwa planet-planet besar terjadi karena adanya percikan dari matahari yang disebut dengan tidal. Bergerak mendekatnya dua matahari menyebabkan tidal menjadi planet-planet baru, kemudian terus berkembang hingga terbentuklah alam semesta. Teori nebular. Teori nebular pertama kali diperkenalkan oleh Laplace pada tahun 1796. Teori ini menyebutkan bahwa tata surya terbentuk dari kondensasi awan atau kabut gas yang sangat panas. Kondensasi itu membentuk bagian-bagian terpisah yang terus berputar. Pada bagian tengah kondensat, partikel memusat sehingga terbentuklah matahari. Pada partikel yang berada di luar juga berputar dan membentuk planet-planet. Kemudian sisa-sisa dari kondensat tersebut membentuk benda-benda langit seperti asteroid, satelit, meteor, dan lain-lain. Oke, jadi itulah suatu gambaran yang menerangkan bagaimana terbentuknya alam semesta. Ya, baik. Kalau ingin tahu, tentu bisa kamu cari berbagai macam sumber bagaimana terbentuknya alam semesta. Ya, oke, baik. Sekarang kita teruskan. Nah, tadi teori menyatakan terbentuknya alam semesta. Nah, sekarang teori asal-usul kehidupan. Teori asal-usul kehidupan ini ya pertama kali diungkapkan oleh si Aristoteles. Tentunya di tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi ya. Jadi sudah cukup lama. Ya. Sangat lama ya. Ini masuk lebih lama usia bumi ya mencapai 5 tahun yang lalu. Oke. Aristoteles mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Nah, lihat arah panahnya ya. Ternyata benda mati ini bisa berkembang menjadi makhluk hidup. Nah, inilah yang disebut dengan istilah generatio spontan yang terbentuk secara tiba-tiba. Nah, pada masa itu teori ini justru ya viral lah kita katakan ya. Setelah populer sampai ada pendukungnya. Nah, pendukung dari Aristoteles adalah si John Needham. Nah, bagaimanakah percobaan John Needham? Nah, jadi dia mengamati ada mikroba ya pada air kaldu. Nah, percobaannya perhatikan gambar. Air kaldu itu adalah rebusan daging atau katakanlah sop ya. Nah, setelah diambil sopnya, lalu dipanaskan. Nah, lalu didinginkan. Dengan catatan, ternyata tidak tertutup. Ya, artinya udara bebas masuk. Nah, selanjutnya dia amati, ternyata banyak dijumpai mikroba di air kaldu. Lalu dia mengatakan, dari manakah air kaldu ini? Dari manakah mikroba ini? Nah, dia berpikiran bahwa mikroba berasal dari air kaldu. Itulah pemikiran di masa sebelum Masehi. Ya wajar dong. Kalau dibandingkan dengan sekarang, ya pasti jauh berbeda ketinggalan. Ya, tapi masa kala dulu, nah ini populer. Jadi pada saat itu dia mendukung apa yang diungkapkan oleh si Aristoteles. Oke, itulah yang diungkapkan oleh si John Needham. Nah, kesimpulannya bahwa mikroba berasal dari air kaldu. Baik, kedua,
Antonio van Leeuwenhoek ini adalah ahli yang bisa dikatakan ya dialah yang merintis mikroskop, ya, membuat mikroskop sederhana, dan dia melihat benda-benda aneh yang sangat kecil dalam setetes air rendaman jerami. Jadi dia mengatakan bahwa mikroba atau makhluk hidup berukuran kecil ternyata berasal dari rendaman jerami. Nah, jadi kesimpulannya dia mendukung apa yang diungkapkan oleh si Aristoteles. Ya, jerami berubah menjadi makhluk hidup kecil. Nah, kemudian berkembangnya ilmu pengetahuan. Nah, muncullah teori yang berupaya mematahkan teori abiogenesis. Nah, bagaimanakah teori biogenesis? Teori biogenesis ini pada prinsipnya adalah bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Nah, siapakah yang merintis? Adalah si Francisco Redi, di mana percobaannya menunjukkan bahwa ulat tidak muncul dengan sendirinya pada daging yang membusuk, melainkan berasal dari telur lalat. Nah, kita lihat bagaimana gambaran konsep percobaannya. Nah, perhatikan gambar pada wadah yang terbuka. Sebelumnya sudah dimasukkan sepotong daging. Lalu kita lihat lalat yang keluar masuk dan dipastikan ada larva atau ulat. Sementara pada wadah tertutup kasa, lalatnya tidak bisa masuk. Ya, wajar karena ditutup oleh kain kasa. Nah, selanjutnya pada wadah yang ketiga, ya, berbeda perlakuan. Sebelumnya sudah dimasukkan sepotong daging dan ditutup rapat, lalat juga tidak bisa masuk. Nah, jadi perbedaan pada wadah tutup kasa, ternyata lalatnya itu ya mungkin hanya hinggap di atas kain kasa. Mungkin dia mencium aroma daging. Nah, setelah beberapa hari, wadah terbuka ini banyak dijumpai larva, sedangkan wadah tertutup kain kasa ya memang ada larva, tapi jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan yang terbuka. Nah, sementara pada tabung atau wadah tertutup tidak dijumpai satu lalat pun, satu larva pun. Nah, jadi dari sini menunjukkan perbedaan, ya, bahwa teori yang mengatakan bahwa benda mati berubah menjadi makhluk hidup itu adalah tidak benar. Nah, lalu dia datangi si Aristoteles, maka Aristoteles pun melihat percobaan ini dan ternyata ada suatu sanggahan yang diungkapkan oleh Aristoteles yang menyebabkan percobaan Francisco Redi ini masih gagal. Ya, jadi kita buat ya bahwasanya percobaan Francisco Redi ini masih dikategorikan gagal. Kenapa dikatakan gagal? Ya, nah jadi kita buat di sini kata gagal. Nah, ini kenapa? Nah, ternyata pada wadah tertutup, nah ternyata tidak menunjukkan adanya oksigen, ya, tidak ada oksigen. Inilah yang disebut dengan istilah gaya hidup. Ya, kalau dibilang gaya hidup, ya, nah itu bukan lifestyle, ya, nah, tapi adalah mendukung adanya kehidupan, yaitu ada tidaknya oksigen. Ya, karena pada posisi wadah ini adalah tertutup. Ya wajar dong tidak ada kehidupan karena tidak ada yang mendukung. Itulah diungkapkan oleh si Aristoteles, sehingga gagallah percobaan. Tapi dialah orang pertama yang menyatakan bahwa larva atau ulat yang berasal di sekitar daging itu berasal dari lalat yang datang, yang hinggap. Nah, jadi itu untuk percobaan si Francisco Redi. Baik, sekarang kita lanjutkan. Yang kedua adalah percobaan Lazarus Palanjani.
Lajar Spelanjani menunjukkan bahwa mikroba bukan berasal dari air kaldu, melainkan dari spora mikroba di udara. Nah, sebenarnya konsepnya sama seperti yang diungkapkan oleh si Reddy tadi. Namun bedanya adalah kalau Reddy menggunakan sepotong daging, kalau Spelanjani menggunakan air kaldu. Oke, kita lihat bagaimana gambaran percobaan si Spelanjani. Nah, adalah sebuah wadah atau labu yang pertama. Nah, ini adalah dipanaskan, ya. Tentu sudah diberikan air kaldu. Nah, lalu didinginkan, ternyata terdapat mikroba. Nah, kemudian labu yang kedua, ya, di mana juga dipanaskan, tapi perbedaannya tertutup. Kemudian didinginkan dan ternyata hasilnya tidak dijumpai mikroba. Nah, dari hasil ini dia menyatakan bahwa kenapa ada mikroba ternyata berasal dari mikroba yang berada di udara. Kenapa di sini tidak ada mikroba? Karena tidak ada hubungan dengan udara. Berarti mikroba di udara tidak bisa masuk. Maka ini menunjukkan bahwa benda mati berupa air kaldu tidak berubah menjadi makhluk hidup. Itulah yang diungkapkan oleh si Lazarus Spelanjani. Namun percobaan Spelanjani ini dipatahkan, ya, atau dalam arti masih ada kekurangan. Nah, berarti bisa kita katakan bahwa percobaan Lazarus Spelanjani ini dikategorikan masih gagal. Oke, gagal ya. Kenapa gagal? Jawabnya hal yang sama seperti Reddy. Nah, pada tabung atau pada perlakuan, ya, labu yang tertutup rapat. Nah, di dalamnya itu juga tidak menunjukkan adanya oksigen, tidak ada gaya hidup. Ingat, kehidupan itu ada yang mendukung, itulah oksigen. Ya, wajar saja benda mati tidak berubah jadi makhluk hidup. Itulah pendukung si Aristoteles yang mematahkan percobaan si Lazarus Spelanjani. Nah, jadi kesimpulannya percobaan Lazarus Spelanjani dengan Francisco Reddy, ya, menyatakan bahwa Aristoteles atau teori aborigines tidak benar. Ini masih juga belum berhasil, ya. Nah, gimana kegagalannya adalah tidak bisa menunjukkan adanya oksigen. Ya, baik. Nah, sekarang kita teruskan. Nah, lalu datanglah anak mudanya, yaitu si Louis Pasteur. Louis Pasteur memperkuat teori biogenetik dan berhasil menumbangkan teori aborigines hingga tak tersanggahkan lagi adalah Louis Pasteur. Nah, jadi kita perhatikan di sini. Pasteur melakukan percobaan penyempurnaan dari percobaan yang dilakukan Spelanjani serta si Reddy, ya. Namun pada hakikatnya adalah menggunakan air kaldu dan tabung berleher angsa. Nah, bagaimana maksudnya? Kita langsung lihat bagaimana bentuk percobaan si Pasteur. Nah, perhatikan gambar adalah wadah bentuknya seperti labu dan kemudian dihubungkan dengan kaca atau pipa yang bentuknya seperti huruf S atau disebut juga dengan leher angsa. Dan selanjutnya kita perhatikan pada media ini melakukan perebusan untuk membunuh semua mikroorganisme yang ada di awal. Berarti pada awalnya ini adalah steril, ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan leher angsa? Ternyata menunjukkan ada hubungan udara luar dengan di dalam. Berarti itu menandakan bahwa gaya hidup atau oksigen ini, ya. Nah, ini ya menyatakan ada oksigen. Ya, jadi oksigen ada. Oke. Nah, kemudian setelah beberapa hari didiamkan, tidak terlihat ada mikroorganisme di air kaldu. Sementara udara atau oksigen, nah ini
ada di dalam tabung yang kedua ini. Nah, di manakah mikroorganismenya? Ternyata mikroorganismenya terperangkap. Kemudian Pasteur melakukan percobaan yang berbeda, namun melanjutkan pada tabung yang kedua, dia miringkan media tersebut. Ya, dia miringkan artinya air kaldu ini mengenai bagian leher angsa dan kemudian dikembalikan ke posisi semula. Dan setelah beberapa hari, ternyata air kaldunya ini menjadi keruh. Nah, jadi dia menjadi keruh. Ya, oke. Ya, ini keruh. Ya, oke. Nah, berarti dia membayangkan bahwa benda mati, yaitu air kaldu, ya, dengan adanya oksigen tidak mendukung bahwa benda mati atau air kaldu itu menjadi mati. Nah, ini menandakan bahwa mikroba yang masuk dari udara inilah yang berspora, beranak pinak, membelah menjadi bakteri-bakteri. Sedangkan air kaldu tetap menjadi air kaldu, tidak mengalami perubahan walaupun ada gaya hidup atau oksigen. Nah, itulah percobaan si Louis Pasteur. Nah, berarti apa kesimpulan dari Louis Pasteur? Mikroba pada air kaldu bukan berasal dari cairan benda tak hidup, melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara. Nah, teori biogenisis yang menyatakan bahwa omne vivum ex ovo artinya setiap makhluk hidup berasal dari telur. Karena kita tahu bahwa vivum itu adalah kehidupan atau makhluk hidup. Kalau ovo adalah telur, berarti kehidupan berasal dari telur. Oke. Lalu kesimpulan yang kedua, omne ovum ex vivo artinya telur berasal dari makhluk hidup atau dari kehidupan. Jadi tidak bisa dibedakan bahwa mana lebih dulu, telur atau ayam. Ayam dari mana? Telur. Telur dari mana? Dari ayam. Ya. Nah, jadi kesimpulan yang paling utama adalah yang C ini, omne vivum ex vivo artinya setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Ya, nah itulah kesimpulan dari percobaan Louis Pasteur. Hingga sampai sekarang kita tetap mengikuti kesimpulan ini. Jadi bukan berasal dari benda mati. Baik, sekarang kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah teori evolusi biokimia. Nah, teori ini disebut juga dengan teori modern karena menyangkut paut terhadap bagaimana dari segala ilmu, bukan hanya dari segi ya biologi, ternyata dari konsep fisika juga diperhatikan dan juga kimia. Berarti ada gabungan dari sains-sains lainnya. Nah, jadi teori evolusi biokimia menyatakan bahwa makhluk hidup terbentuk berdasarkan hukum fisika kimia yang dilanjutkan dengan evolusi biologi. Ya, oke, baik. Jadi kita perhatikan, para ahli memperkirakan bumi terbentuk 4,5 sampai 5 miliar tahun yang lalu. Bayangkan aja ya, bumi ternyata sudah mencapai 5 miliar. Lalu pertanyaan, kok bisa tahu manusia ya? Apakah ada saksi? Ya, apakah ada manusia yang berusia 5 miliar? Nah, tentu untuk mengetahui usia sesuatu benda itu bisa dengan menggunakan unsur radioaktif. Ya. Nah, yang bisa mencapai 5 miliar tahun adalah radioaktif, yaitu uranium, yang bisa mendeteksi sampai 7 miliar tahun. Jadi, konon bumi 5 miliar. Jadi masih bisa dideteksi, ya. Oke, jadi dengan menggunakan unsur radioaktif. Nah, lalu suhu planet ya kala itu ternyata memiliki suhu yang panas, sangat panas. Ya, 40.000 sampai 80.000 derajat Celcius.
Waduh, bayangkan aja 100 derajat Celcius saja kena dengan tubuh sudah melepuh. Apalagi ribuan, apalagi puluh ribuan. Ya, nah, jadi ini ibaratnya neraka. Waduh, inilah neraka itu. Ya kan? Nah, baik. Pada saat mulai mendingin, nah, senyawa karbon beserta beberapa unsur logam mengembun membentuk inti bumi seperti video yang tadi. Ya, itu dulunya memiliki suhu yang panas, lalu mengalami proses pendinginan. Nah, disitulah mulai nampak ada perubahan fisika kimianya. Ya, oke, baik. Nah, kita teruskan. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana ahli yang mengungkapkan teori evolusi. Ya. Alexander Ivanovich Oparin, ini adalah berkebangsaan Rusia. Dia menyatakan bahwa atmosfer bumi dulunya mengandung banyak senyawa uap dalam jumlah besar, berupa ada air, ya, uap air ya, ada karbon dioksida, ada metana, ada amonia, dan ada gas hidrogen. Nah, pada kala itu yang namanya petir, energi kosmis istilahnya, itu sering terjadi, ya, sering terjadi. Bukan seperti kayak sekarang, ada musim hujan, ada musim kemarau. Nah, dulunya hampir setiap hari. Ya. Oke, jadi dengan adanya petir, ya, yang menunjukkan adanya perpindahan energi kosmis, yang menyebabkan gas-gas ini mengalami evolusi kimia, mengalami perubahan, mengalami reaksi kimia menjadi zat organik sederhana. Zat organik sederhana ini terbawa air hujan dan akhirnya masuk ke laut. Kala itu laut itu panas. Ya, bayangkan aja, dulunya adalah memiliki suhu mencapai 80.000 derajat Celcius. Dan kemudian zat-zat ini akan mengendap di dasar laut. Itulah namanya primordial sop, atau bisa dikatakan sop purba. Jadi apa itu primordial sop? Adalah zat organik yang sederhana. Oleh adanya gas-gas yang berasal dari udara, selanjutnya terendap di dasar laut yang paling dalam, itulah namanya palung. Jadi kalau dibilang palung kan berarti bagian permukaan bumi yang paling rendah. Ya? Nah, disitulah dijumpai sop purba. Itu menurut si Oparin. Ya? Nah, lewat evolusi kimia, maka zat-zat ini akan membentuk mikromolekul, itulah asam amino dan nukleotida. Lalu dengan lanjutan evolusi kimia, maka terbentuklah makromolekul yang terdiri dari protein, lemak, asam nukleat, karbohidrat, serta protobion. Nah, coba kamu ingat waktu mempelajari tentang sel, senyawa kimia yang ada di dalam sel apa saja ini? Ya, protein, lemak, asam nukleat, karbohidrat. Nah, apa itu protobion? Protobion itu dari kata proto awal. Bion adalah yang berhubungan dengan materi genetik, ya, atau bisa disebut dengan protogenik, ya, protogen, ya, berarti awal dari materi genetik. Nah, jadi ketika mengalami reaksi evolusi kimia berikutnya, maka jadilah organisme. Nah, tentu organisme inilah yang paling sederhana. Itulah yang dibayangkan oleh para ahli, bahwa organisme ini adalah organisme yang sangat sederhana. Jadi kala itu ada yang mempercayakan bahwa makhluk hidup pertama adalah virus. Kenapa? Karena virus adalah organisme yang sangat sederhana struktur tubuhnya. Coba ingat tentang virus. Virus itu kan terdiri dari tubuhnya asam nukleatnya, DNA atau RNA, dan kapsid, yaitu melindungi asam nukleatnya. Ya. Nah, jadi karena struktur tubuhnya sangat sederhana, berarti para ahli, ya, ada yang menyatakan viruslah awal kehidupan. Namun ditentang.
Karena virus sifatnya hanya bisa hidup pada sel hidup, berarti ada makhluk hidup sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi patahlah yang mengungkapkan bahwa viruslah awal kehidupan, karena terlihat dari senyawa tubuhnya. Ya, oke, baik. Namun si Oparin mengatakan bahwa awal kehidupan itu berasal atau terbentuk di dasar laut. Ya. Dan selanjutnya berevolusi mulailah menuju ke darat. Jadi kalau kita perhatikan, awal kehidupan dia katakan berasal dari air, ternyata memang suatu gambaran juga. Ya, coba kita bayangkan manusia lah. Ya, betulkah kita ini bahwa media kita itu dulunya di air? Ya, kita waktu dalam kandungan tentu diselimuti oleh air ketuban. Ya, dan selanjutnya sudah kompleks tubuh kita, maka akan ke darat atau dilahirkan. Nah, jadi itu gambaran sejarah singkat evolusi dari perkembangan embrionya. Nah, jadi ada suatu gambaran bahwa Oparin ya diterima teorinya, yaitu menggambarkan bahwa awal kehidupan itu semulanya dari air. Cuman tidak bisa dibuktikan. Makanya ini adalah masih suatu pertanyaan, karena dalam hal ilmiah teori itu harus dibuktikan, ada pembuktiannya. Namun kenapa ini tetap dipakai dalam pembelajaran evolusi adalah melihat kaitannya, korelasinya antara ilmu biologi, kimia, dan fisika. Ya, makanya tetap dipelajari. Ya, oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang kedua adalah teori Haruri dan Stanley Miller. Ya. Nah, bagaimanakah beliau menyatakan tentang evolusi kimia? Awal kehidupan terbentuk di udara atau di atmosfer. Itulah menurut si Haruri. Ya. Nah, Stanley Miller ini adalah mahasiswa si Haruri. Ya. Stanley Miller inilah yang membuktikan. Tapi ingat ya, bukan membuktikan awal kehidupan dari darat. Lalu apa yang dibuktikannya? Itulah berupa materinya, material yang membentuk awal kehidupan. Ya, oke, baik. Sekarang kita lihat di sini. Nah, inilah suatu gambaran bagaimana teori evolusi kimia. Ya, teori evolusi kimia yang mana kalau si Haruri ya yang menyatakan bahwa di atmosfer itu banyak gas metana, gas amonia, uap air, dan karbon dioksida. Lalu dengan bantuan energi radiasi sinar kosmis, itulah energi yang berasal dari angkasa dan petir atau halilintar, menyebabkan terjadilah evolusi kimia. Maka terbentuklah senyawa organik. Dan senyawa organik ini akan mengalami evolusi kimia lanjutan, tapi di sini sudah menunjukkan evolusi biologi. Nah, makhluk hidup bersel satu. Dalam waktu jutaan tahun bahkan miliar tahun, ya makhluk hidup menjadi kompleks. Inilah satu gambaran tentang evolusi. Ya. Nah, baik. Jadi ya, kita bayangkanlah tubuh kita, manusia. Ya, manusia adalah merupakan makhluk yang paling kompleks. Nah, menjadi pertanyaan, apakah kita atau manusia itu ternyata berasal ya, kalau kita tarik dari jarak jauh, ini. Nah, ternyata tubuh kita dulu adalah ini. Ini. Ya, atau semua makhluk hidup adalah berasal dari makhluk hidup bersatu satu. Makhluk bersatu satu dari mana? Ini. Nah, itu makanya kalau kita lihat lingkaran ini semuanya menerapkan, yaitu ada kaitannya ilmu fisika, ilmu kimia, dan ilmu biologi. Nah, ininya aja kehidupan yang terjadi di alam semesta ini. Ya, itu makanya teori evolusi ini adalah menunjukkan ilmu pro kontra terhadap religius. Makanya kita sebagai orang yang berpendidikan harus bisa membedakan mana religi, mana ilmu pengetahuan, dan itu tidak boleh diaduk dan tidak boleh
karena itu kapanpun tetap kontrak. Ya, kalau religi itu menunjukkan adalah keyakinan kita pribadi. Nah, namun ilmu pengetahuan tetap kita junjung tinggi. Ya, oke. Jadi itu teori evolusi kimia yang diungkapkan oleh Harold Urey. Ya, baik. Ya, sekarang, nah kita lanjutkan. Nah inilah percobaan yang dilakukan oleh Stanley Miller. Nah, bagaimanakah teorinya atau percobaannya di laboratorium? Nah, kita lihat ya. Ini adalah air laut. Nah, jadi dia bayangkan adalah masa dulunya. Lalu sumber panas, berarti dikasih api ya, supaya air laut ini mendidih. Ya, supaya sama seperti konsep dulunya. Udah? Nah, kemudian di sini ada berupa ruang hampa. Oke. Dan selanjutnya uap air ini akan masuk kemari. Oke. Nah, selanjutnya dimasukkanlah gas-gas yang serupa seperti masa-masa primitif. Ya, atmosfer primitif, yaitu H2O, metana, amonia, hidrogen, dan karbon dioksida. Ini karbon dioksida ya, karbon dioksida. Ya, ini CO2. Udah? Nah, ini dapat dari mana? Dari sini. Oke. Nah, lantas kalau siapa mengatakan oparin, ya kan? Dari udara ada gas, kemudian masuk ke bumi, lalu lewat hujan akan masuk ke laut, lalu akan menguap lagi. Nah, sudah. Jadi selanjutnya datang Harold Urey, di atmosfer banyak mengandung zat-zat ini, gas-gas ini. Nah, lalu dibuktikan oleh si Stanley Miller lah. Nah, sudah masuk ke wadah, lalu dikasih berupa elektroda positif negatif, sehingga menimbulkan percikan listrik. Inilah yang menyebabkan ada dentuman atau ledakan. Dan ini diibaratkan seperti halilintar yang mengandung energi kosmis tinggi. Ya. Nah, ketika ada ledakan, maka akan mengalami reaksi dengan gas-gas di sini. Nah, lalu masuk ke nuansa suasana kondensor. Dan selanjutnya ada proses pendinginan, dan kemudian akan ada satu zat yang mengalir ke bagian penampungan atau perangkap, dan ternyata diamati di bagian yang perangkap ini ya, rupanya benar mengandung senyawa organik, dan senyawa organik inilah yang disebut dengan substansi sel ya, atau substansi kehidupan. Ya, substansi makhluk hidup atau kehidupan lah kita bilang ya, kehidupan. Oke. Nah, tahukah kamu apa itu substansi kehidupan? Itulah yang terdapat di dalam sel. Coba ingat kembali, tadi sudah kita sebutkan ada karbohidrat, ada protein, ada lemak ya, ada asam nukleat. Itu kan yang terdapat di dalam sel. Nah, kalau senyawa itu ada, berarti dari sinilah pemula terbentuknya sel. Jadi kita bisa bayangkan bahwa sel yang memiliki materi genetik yang sama seperti ini. Nah, tidak ada korelasinya. Ya. Nah, jadi Stanley Miller berhasil membuktikan yang mana? Apakah benar makhluk hidup terbentuk di udara? Bukan. Tak satu pun para ahli yang bisa membuktikan di manakah awal kehidupan. Hanya menggambarkan korelasi fisika, kimia, biologi saja para ahli yang menyatakan bahwa benar awal kehidupan dari senyawa yang sudah terbentuk di masa lalu. Ya. Nah, namun membuktikan di mana terbentuk awal kehidupan sampai sekarang belum terbuktikan. Ya. Nah, jadi hanya menarik korelasi berbagai macam ilmu saja. Oke, jadi itulah
percobaan Stanley Miller yang dilakukan di laboratorium. Ya. Nah, sekarang kita lihat suatu tambahan mengenai evolusi tentang evolusi kimia lah, ya, atau merangkum dari semua pelajaran yang sudah kita pelajari dari asal-usul kehidupan, mulai terbentuknya alam semesta, kemudian terbentuknya awal makhluk hidup. Life appeared on Earth almost 4 billion years ago. Origin of life can be understood in the background of origin of Earth and universe. With Big Bang, the universe expanded and temperature came down. The gravity condensed gases and formed galaxies. Earth evolved around 4.5 billion years ago in Milky Way galaxy. On early Earth, there was a hostile environment. Water vapor, CH4, NH3, CO2 releasing from Earth's surface. There are several theories on origin of life. Panspermia. According to ancient Greeks, units of life called spores transferred to Earth. Spontaneous generation believes life arose from rotting and decayed material. But spontaneous generation was turned down by Louis Pasteur's experiments. In pre-sterilized flasks, life didn't evolve from dead yeast, but in other flask open to air, which contains life forms like bacteria, living organism arose from dead yeast, implying life comes only from pre-existing life. However, how the first life came on Earth. Apparin and Haldane proposed that first from life could have come from pre-existing non-living organic molecules, RNA, protein, after the chemical evolution in which organic molecules formed from inorganic constituents. To test this hypothesis, Miller, at laboratory scale, created similar condition of early Earth. He set up electric discharge in a closed flask containing CH4, NH3, H2 and water vapor at 800 degrees Celsius and observed formation of amino acid, building blocks of protein. With this evidence, chemical evolution theory is partly accepted. Oke, itulah yang menjadi video tambahan dan sekaligus menutup pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.